5 tahun itu di SMA. Tem ali bahan aja kita beli jumlah. Beli. Ako video ko ay. Todo esse papador, todo esse 12 é Adesso vado a ci dove vanno a gulane da sambil silakan. Baik, ada materi yang telah dibagikan, agak banyak sedikit. Yang satunya kurang lebih 10 halaman atau 11 ya, dan yang satunya ada 4 halaman. Kita berharap kita bisa selesai membahasnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak PMJ dan seluruh majelis jemaat yang hadir di tempat ini, terima kasih kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami, dan kami akan memperkenalkan diri dan perkenalkan mereka siapa dia itu ya. Tentu Bapak Ibu Saudara semua telah mengenal tanpa saya sebut nama, berasal dari mana dan tinggal di mana. Kalau ada yang kurang selama 2 tahun nanti boleh kita lebih memperkenalkan diri pada acara istirahat ya.
ada yang perlu ditanya, gitu ya. Tentu juga kami sampaikan, bukan ini kali pertama kami menyampaikan pelatihan. Kami tidak tahu nanti kapan dijadwalkan di Resort 34 Jemaat Nazareth Lelemoyo, dan ada beberapa jemaat yang menghubungi saya. Saya hanya mengatakan jauh-jauh hari karena di jemaat kami ada pelayanan. Dan kami juga rindu ya, khususnya dalam pelayanan. Jujur kami sampaikan dalam pelayanan anak, secara pribadi tidak ada talenta ke sana. Itu ya. Ngajar di SD atau TK sampai SMP mungkin mengatasi di sana sering kami angkat tangan. Itu ya. Tapi kami akan belajar. Ya. Tentu itu juga yang kita lakukan pada hari ini, belajar. Di sini kita lihat nanti, benarkah ini saya terpanggil sebagai guru KPA? Karena di sana nanti di dalam materi ada pribadi si guru. Harus kita lihat itu. Ya. Jadi kami mau berdiri saja. Mari kita membuka materi, itu aja dulu yang perlu kami sampaikan pertama ya, pendahuluan. Kalau ada hal yang perlu ditanya mengenai perkenalan nanti boleh. Bagian A, sengaja kami tidak tampilkan ini fokus. Mengalami metode ga Elvi, umane nabang fokus mata kapag baleta kay digaratean. Setidaknya ya hewan ulama itu dapur kita lah coret apa yang perlu. Yang pertama, pedoman pelayanan anak. Ada materi kedua nanti mengenai 1 jam pembelajaran ya ketika kita mengajar, dan ada juga di sana nanti kita bahas si pencerita. Yang pertama adalah mengapa mengajar anak. Ini juga harus kita ketahui dulu. Ada yang bertahun-tahun sudah mengajar anak di sini kan? Ada yang bertahun-tahun. Ada juga yang baru memulai periode ini. Ada yang sudah 5 tahun. Tapi kita harus tahu mengapa mengajar anak. Ya. Yang pertama, mengajar anak, mengajar adalah perintah Allah. Kamahal iramo anda baru berbesar lobarani. Ya. Jadi ini adalah pekerjaan yang mulia karena langsung diperintahkan oleh Allah sendiri. Kita bisa melihat dari Ulangan ya, pasal 6 ayat 4 sampai 7. Tentu sudah bawa Alkitab juga. Boleh kita membuka di sana ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7a. Dan pasal 11 ayat 19. Yang pertama adalah ajarlah. Ya. Di sini Tuhan memberi petunjuk bahwa pengajaran diberikan tidak boleh sedikit, harus dengan berkelimpahan dan berulang-ulang kali menyampaikannya. Itu isi Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Ya. Bukan hanya dalam jangka waktu sedikit atau waktu sedikit, tetapi dalam firman Tuhan ajarlah berulang-ulang. Ya. Misalnya pada waktu berjalan, ya. Pada waktu malam, pada waktu bangun tidur. Ya. Tentu ini perintah ini juga tidak lepas dari perintah kepada orang tua. Itu yang pertama. Kenapa kita mengajar anak? Yang kedua, didiklah. Ya. Amsal pasal 22 ayat 6. Fahal bagi netenia. Ya. Pendidikan itu merupakan satu proses. Anak diberitahukan apa yang baik, kemudian mereka melihat teladan yang baik melalui guru dan orang tuanya. Jadi itulah alasan yang kedua, ya. Didiklah anak-anak itu, karena pendidikan itu adalah satu proses
yang harus dikenal oleh anak-anak mulai dari